Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan. Saya perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Agista Julia, Farah Nur Novita, dan Isfi Rokimin. Di sini saya akan membahas mengenai Magicom atau rice cooker. Pasti teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui kegunaan dari Magicom atau rice cooker. Magicom atau rice cooker pertama kali ditemukan oleh Yoshitada Minami pada tahun 1937. Tentara Jepang mulai menjalankan prinsip kerja menanak nasi bertenaga listrik tersebut. Awalnya, rice cooker atau Magicom yang digunakan terdiri dari wadah kayu, tahan bocor, dan lempengan logam bertenaga listrik. Saat itu, proses pengubahan beras menjadi nasi masih sangat lama karena wadah kayu yang digunakan belum dilengkapi penutup. Akibatnya, uap panas yang dihasilkan air mendidih di dalam wadah terbuang percuma ke udara bebas. Untuk menyingkat waktu, kemudian perangkat ini dilengkapi tutup sehingga uap panas bisa dimaksimalkan fungsinya. Dengan penyempurnaan tersebut, akhirnya muncullah ide untuk memproduksi secara massal. Pada tahun 1945, perusahaan Mitsubishi untuk pertama kalinya memperdagangkan Magicom atau rice cooker. Nah, untuk prinsip kerja Magicom atau rice cooker, pada waktu menanak nasi, saklar harus dihubungkan dengan elemen pemanas utama. Arus listrik langsung menuju ke elemen utama dan lampu Magicom atau rice cooker akan menyala. Ketika suhu pemanas mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat strip atau magnet dari otomatis langsung menggerakkan tuas sehingga posisi saklar jadi berubah, mengalirkan listrik menuju ke elemen penghangat nasi melewati termostat. Pada posisi penghangat, ketika suhu termostat telah maksimal, arus yang menuju ke elemen penghangat akan terputus otomatis. Begitu pula untuk suhu pada termostat berkurang, maka otomatis arus menuju elemen penghangat akan terhubung kembali secara otomatis. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Berikut adalah bagian-bagian dari Magicom atau rice cooker. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan cara perawatan dari rice cooker. Tak sedikit orang yang tidak tahu tentang alat yang satu ini. Kebanyakan masih menggunakan cara tradisional seperti yang kita temui terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menggunakan alat salah satu ini. Takut nasi tidak bisa pulen, takut nasi terlalu lembek, dan lain-lain. Namun faktanya, jika alat ini digunakan dengan benar, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan rice cooker yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan beras sesuai dengan kebutuhan, kemudian cuci hingga bersih. Kedua, tiriskan beras hingga setengah kering, kemudian masukkan ke dalam panci rice cooker. Ketiga, setelah beras dimasukkan, tambahkan air hingga batas yang dianjurkan oleh rice cooker atau ukur air setinggi kira-kira 2 cm. Keempat, nyalakan rice cooker pada posisi cook dan tunggu hingga tuas naik pada posisi warm. Setelah beberapa saat akan secara otomatis rice cooker berpindah ke warm. Itu menandakan nasi sudah matang dan siap untuk disajikan. Nah, itu tadi cara menggunakan rice cooker yang baik dan benar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara perawatan dari rice cooker. Sebagai alat penanak nasi yang digunakan setiap hari, rice cooker cukup rentan untuk mengalami masalah dan perlu perhatian agar dalam pemakaian dapat maksimal. Sebab kualitas rice cooker akan sangat berpengaruh kepada nasi yang ditanak di dalamnya. Untuk itu, perawatan rice cooker harus sering dilakukan agar bertahan lama. Berikut adalah tips merawat rice cooker agar awet dan panasnya terjaga yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, ketika nasi di rice cooker tersisa sedikit, matikan rice cooker dengan keadaan terbuka.
Jika pemanas di dalam rice cooker jika tidak, pemanas di dalam rice cooker akan cepat rusak. Kedua, sebelum mencuci tempat penanak nasi, rendam terlebih dahulu dengan air bersih selama 5 hingga 10 menit agar sisa nasi kering yang menempel mudah terlepas. Ketiga, biasakan membersihkan tempat tanak nasi dengan air bersih saja. Jangan menggunakan sabun pencuci piring, apalagi deterjen. Keempat, untuk mencuci, tunggu hingga rice cooker sudah dingin. Angkat panci di dalamnya dan tuangkan air untuk merendam sisa-sisa nasi yang masih menempel. Lalu biarkan hingga sisa nasi terkelupas. Cuci panci dengan spons lembut agar tidak menggores lapisan panci atau teflon. Bilas dengan air hangat setelah pencucian guna mengangkat bakteri-bakteri pada panci rice cooker usai digunakan. Pastikan tidak ada sisa sabun yang tertinggal selama proses pencucian agar nasi yang dimasak nantinya tidak berbau sabun. Kelima, segera keringkan panci di dalam yang sudah dicuci. Jangan lupa juga untuk membersihkan panci luarnya dengan lap lembut. Bersihkan badan rice cooker dengan lap basah setiap hari. Jangan sampai debu-debu yang menempel bisa masuk ke dalam nasi. Untuk menghindari nasi tidak menempel di bagian dasar panci, aduk sesering mungkin selama memasak. Pilih rice cooker dengan panci yang memiliki kekuatan panas merata dan hemat listrik karena akan mempengaruhi kualitas nasi yang akan dihasilkan. Segera matikan atau cabut power listrik jika nasi tinggal sedikit sehingga Anda dapat berhemat listrik. Buka sedikit tutupnya atau pindahkan nasi ke tempat lain. Simpan rice cooker di tempat aman dan jauhkan dari anak-anak. Nah, itu tadi tips merawat rice cooker yang baik dan benar yang bisa dilakukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agista Julia Pratiwi dari 12 TITL 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memilih Magicom yang baik. Pertama, hal yang harus kita pilih adalah menentukan antara Magicom atau rice cooker. Yang harus kita tahu bahwa rice cooker merupakan alat untuk menanak nasi. Sedangkan Magicom adalah alat penanak nasi yang lebih canggih. Yang kedua, tentukan kapasitas yang dibutuhkan. Semakin besar kapasitas alat penanak nasi, maka semakin mahal harganya. Yang ketiga, fitur yang bermanfaat. Yang keempat, memberikan kemudahan. Yang kelima, terbuat dari bahan aman. Pilih produk yang aman sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang keenam, daya tahan bagus. Tanyakan pada penjual keawatan merek yang mereka gunakan. Yang ketujuh, sesuaikan dengan budget Anda. Yang kedelapan, pertimbangkan merek yang bagus. Yang kesembilan, beli di toko yang terpercaya. Sekian penjelasan mengenai cara memilih Magicom yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohimil Wajah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memilih Magicom yang baik dan benar. Yang pertama adalah tentukan kapasitas yang dibutuhkan. Setiap Magicom maupun rice cooker memiliki kapasitasnya tersendiri. Semakin besar kapasitas alat penanak nasi, maka semakin mahal pula harganya. Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kapasitas Magicom atau rice cooker yang akan dibeli. Jika sehari-hari Anda hanya menanak nasi untuk diri sendiri, maka pilihlah yang kapasitasnya paling kecil. Tetapi, jika dalam sehari Anda menanak nasi untuk banyak orang, pilihlah Magicom atau rice cooker dengan kapasitas yang jumbo. Kapasitas juga mempengaruhi konsumsi daya listrik yang dibutuhkan. Jadi jika ingin menggunakan Magicom atau rice cooker
yang hemat listrik, sebaiknya tentukan dulu kapasitasnya sebelum membeli. Yang kedua adalah fitur yang bermanfaat. Magicom atau rice cooker yang dijual di pasaran saat ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang mumpuni. Misalnya ada fitur delay, timer logic smart, slow cook, quick cook, sampai dengan keep warm. Dan semua fitur yang ditawarkan untuk berbagai jenis Magicom atau rice cooker, manakah fitur yang paling Anda butuhkan? Jangan tergiur untuk membeli Magicom dan rice cooker dengan fitur-fitur yang canggih, tapi Anda sendiri jarang menggunakan fitur-fitur tersebut. Selain mahal, Magicom dan rice cooker juga kurang bermanfaat karena Anda tidak menggunakan fitur-fitur secara efisiensi. Dan yang ketiga adalah memberi kemudahan. Ya, cara memilih Magicom dan rice cooker yang bagus adalah mencari yang paling mudah dioperasikan. Pilih Magicom yang hanya memiliki satu tombol panel serbaguna. Tombol ini bisa dipakai untuk memasak nasi, menghangatkan nasi, atau mengukus makanan. Kalau memasak nasi dengan tombol yang terlalu banyak justru akan memusingkan penggunanya. Jadi untuk apa perlu yang ribet jika Anda bisa menggunakan Magicom atau rice cooker yang mudah dioperasikan. Dan yang kelima yang keempat, terbuat dari bahan yang aman. Anda pasti mendengar isu bahwa ada panci Magicom yang dilapisi dengan bahan kimia berbahaya agar tidak lengket. Yang mengerikan, bahan kimia yang melapisi panci Magicom itu katanya bisa meningkatkan resiko kanker. Lantas bagaimana cara Magicom atau rice cooker yang sehat dan aman? Pilih produk yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Selain itu, sangat penting untuk memilih alat penanak nasi yang sudah mengantongi sertifikasi laboratorium bahwa pancinya tidak mengandung perfluorooctanoic acid atau PFOA. Jadi jangan mudah tertarik pada Magicom atau rice cooker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firohim Lestari, kelas 12 TITL 1. Di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana jika Magicom mengalami kerusakan dan bagaimana cara mengatasinya. Yang biasa sering terjadi adalah nasi cepat basi, berwarna kuning atau bau dan sejenisnya. Keluhan ini biasanya terjadi karena elemen pada tutup tidak bekerja secara optimal, bisa jadi putus atau mati. Cara memperbaikinya, coba ganti elemen tutup yang posisinya ada di dalam penutup Magicom atau Magic Jar. Selain itu, Propolis bisa memberikan air perasan jeruk nipis pada saat menanak nasi. Dan yang kedua adalah nasi menjadi cepat kering atau mudah gosong saat dimasak. Apabila nasi yang kita menjadi cepat kering padahal belum lama memasaknya, atau pada saat dimasak nasi jadi cepat gosong padahal takaran air sudah tepat, berarti ada yang nggak normal pada Magicom atau Magic Jar Plavos. Biasanya terjadi karena termostat tidak bekerja secara normal, sebaiknya segera diganti. Dan yang ketiga adalah tidak panas saat memasak atau menghangatkan. Itu permasalahan ini biasanya jadi karena kerusakan pada elemen bodi. Coba cek elemen bodi, pasti ada sesuatu yang putus atau menyebabkan listrik tidak mengalir ke elemen bodi. Nah, Plavos dengan mengetahui penyebab kerusakan dan cara memperbaiki Magicom atau Magic Jar ketika mengalami kerusakan. Nah, sekian dulu video dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.